Halo, selamat datang di channel Kita Ceritain. Bersama saya Yudis, kali ini kita bakal membahas alur dari salah satu film perang yang cukup underrated, yakni Rescue Dawn. Mungkin kalian baru dengar soal film ini, tapi film arahan Werner Herzog ini punya salah satu cerita paling miris dari kisah seorang pilot Amerika Serikat yang jadi tahanan di Vietnam. Daripada penasaran, mending langsung aja kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan latar yang sangat jelas, yakni di kapal USS Ranger yang memang jadi pangkalannya para pilot Amerika Serikat saat Perang Vietnam. Tanpa basa-basi, kita langsung disajikan dengan persiapan misi yang sangat rahasia dari Admiral Willoughby. Sekumpulan pilot diperintahkan untuk berkumpul di stasiun Yankee pada jam 5 pagi. Lalu menyerang jalur suplai di Vietnam Utara melewati Laos. Namun yang sulitnya, mereka harus melakukannya secara diam-diam. Setelah menonton film dokumenter bareng rekan-rekannya, Dieter Dingler minta tolong kru inventaris untuk membuat sepatu yang bisa diselipkan paspor di sana. Mungkin dia memang antusias karena ini misi pertamanya sebagai pilot. Lagi-lagi briefing, kali ini Charlie dan kawan-kawan diperingatkan supaya bisa merebut atau merusak radio yang ada di kawasan Laos terlebih dahulu. Showtime pun tiba, para pilot siap untuk beraksi. Namun ketika sudah di atas, sayap pesawat Dieter ditembak oleh musuh. Pesawat mendarat dengan keras ke sebuah sawah hingga terbakar. Untungnya, Dieter selamat dan dia langsung pergi ke hutan supaya nggak ditembak sama musuh. Meski diserbu segerombol tentara Vietcong, tapi Dieter cukup cerdik untuk sembunyi di bawah tumpukan daun pisang. Usahanya untuk bertahan hidup pun dimulai dari sini, di mana kita bisa lihat dia mencuri ubi dan berkamuflase dengan terpal. Supaya bisa paham sama keadaan sekitar, Dieter pun memanjat ke puncak tebing. Namun, nampaknya hal itu cukup sia-sia, karena Dieter dipergoki lagi minum air di danau sama seorang tentara lokal. Rambut dia pun dijambak dan dia jadi tahanan dengan tangan yang terikat. Setelah sampai di desa, ikatan tangan Dieter dilepas dan justru dia diikat secara terlentang sembari ada bocil yang main. Tentu saja, Dieter merasa kesal, tapi dia lebih kesal lagi karena tidak ada yang mendengar perkataannya. Dieter dan para warlock akhirnya bergerak ke hutan untuk berteduh, sampai setidaknya ada helikopter yang lewat di atas mereka. Langsung tuh kepanikan dan sembunyi di bebatuan. Nampaknya kejadian tadi dianggap sebagai salahnya Dieter. Makanya dia ditembak selagi diikat sebagai bentuk ancaman. Meski sengaja nggak dibuat terluka, namun tetap aja rasa takut terlihat di wajah Dieter. Dengan menggunakan truk, Dieter dibawa ke sebuah rumah yang terlihat cukup mewah. Ternyata di rumah itu, Dieter disuruh untuk menandatangani sebuah dokumen oleh petinggi Vietcong di sana. Dieter menolak ajakan itu karena dokumen itu merupakan deklarasi kebencian terhadap Amerika Serikat. Akibat dari keputusan ini, ternyata sangat buruk buat Dieter. Dieter pun mengalami serangkaian siksaan, mulai dari diseret kerbau sampai diikat jungkir balik bersama sarang tawon. Gak cuma itu, dia dipaksa masuk ke dalam palung kecil dan dibiarkan di sana untuk waktu yang lama. Dieter pun disekap di dalam sebuah gubuk bersampingan dengan sekumpulan tahanan. Yakni diantaranya ada Eugene Debryn dan Duane Martin. Di satu saat, Dieter berbicara dengan tahanan lainnya dengan cara untuk kabur. Namun semuanya pesimis. Dengan wajah sumringah, Dieter menyatakan rencananya untuk kabur di malam hari. Hanya saja, ada satu masalah. Kaki mereka dipasung menggunakan kayu besar tiap malam. Bahkan mereka tidak diberi izin ke kamar mandi, sampai-sampai tangan Eugene selalu kena kotoran. Siapa sangka kalau akal Dieter tetap jalan untuk bisa lepas dari pasungan itu. Dia butuh paku yang untungnya diketahui oleh salah satu tahanan.
Untuk mendapatkan paku tersebut, Dieter mengelabui salah satu penjaga yang dinamai Jumbo. Paku itu ditempa menggunakan sebuah batu, dan ketika sudah jadi, Dieter bangga banget menunjukkan hasil tempaannya ke teman-teman tawanan. Tapi apa sebenarnya yang ingin direncanakan Dieter? Saat malam tiba, Dieter menggunakan paku untuk membuka borgol yang ada di tangannya. Dengan mudahnya, dia membuka borgol kawan-kawannya. Meski begitu, mereka masih harus membuat rencana yang matang. Keesokan harinya, Dieter dan Duane berbicara tentang cara untuk kabur. Namun, entah kenapa, Duane jadi tidak terlalu bersemangat setelah Dieter mengatakan dia ingin ke Thailand, terutama Sungai Mekong. Tidak lama setelah itu, Duane tiba-tiba ditembak oleh salah satu penjaga ketika ada pesawat yang diduga sebagai bala bantuan. Karena diduga berkhianat, pelipis Duane pun jadi terluka. Terjadi sedikit cekcok antara Dieter dan Eugene. Pasalnya, Eugene yakin mereka bakal dibebaskan ketika musim hujan tiba. Karena itu, dia mengancam Dieter supaya dia nggak coba-coba kabur, karena itu justru bisa membuat mereka dibunuh. Meski dalam masa-masa tahanan, mereka masih mengingat hari ulang tahun Dieter. Dengan perayaan kecil, mereka sempat bahagia sebentar. Bahkan Dieter justru memberi mereka kado berupa pisau. Namun perayaan tersebut terhenti setelah Dieter berencana untuk melawan penjaga. Dieter sempat melihat situasi menggunakan periskop buatannya, yang dilanjutkan dengan perencanaan dengan menggunakan potongan kayu. Meski dipergoki oleh salah satu tentara Vietcong, namun Duane berdalih kalau itu cuma sebuah permainan. Malam harinya, Dieter mulai menggali dekat pagar setelah berhasil keluar dari bawah gubuk. Meski Eugene masih nggak setuju, Dieter tetap menentukan tanggal kabur mereka, yakni 4 Juli. Waktu makan yang dinanti-nanti berubah jadi suram, karena mereka diberi lauk belatung dan makanan busuk. Ketika yang lainnya tidak bersemangat, Dieter kelihatan lahap dengan belatung di tangannya dan mulutnya. Waktu terus berjalan, Dieter dan yang lainnya kelihatan makin kurus dan depresi. Sehingga mereka bergerak lebih cepat. Ditambah lagi, makanan makin menipis. Sehingga para penjaga mau gak mau harus ke desa terdekat. Ini justru bisa menjadi kesempatan mereka untuk kabur. Awalnya, berjalan sesuai rencana. Namun entah kenapa Jin dan Proset gak hadir, sehingga Dieter dan Duane kekurangan orang. Meski tanpa sepatu, mereka bisa selamat dan bertemu dengan Jin di luar kamp tahanan. Dieter sempat berdebat dengan Jin karena dia sama Duane tidak kebagian sepatu dan akhirnya memutuskan untuk berpisah jalan. Hujan deras yang muncul tiba-tiba membuat Dieter dan Duane harus berteduh. Sembari memakan nasi yang mereka simpan, mereka berdua langsung terdorong oleh banjir bandang. Hal selanjutnya yang mereka lakukan adalah membuat rakit untuk menyusuri sungai hingga ke Thailand. Namun, ajal hampir saja menghampiri mereka lagi karena sungai tersebut berujung ke air terjun. Untungnya, ada daratan sehingga mereka bisa menepi. Lagi-lagi, mereka harus kehujanan. Tentu saja badan kedua pria ini menjadi dingin, tapi yang lebih parah lagi adalah badan mereka dihisap oleh lintah. Setelah berjalan cukup jauh menyusuri hutan, mereka menemukan gubuk yang tidak dihuni. Meski bisa istirahat, mereka tetap kelaparan. Yang lebih sialnya lagi, helikopter yang sempat lewat di atas Dieter dan Duane nggak melihat keberadaan mereka. Duane pun makin gak kuat untuk bertahan hidup, sedangkan Dieter berencana untuk membuat api untuk menarik perhatian helikopter. Dieter berhasil melakukan itu, namun ia justru ditembak karena dikira pihak musuh. Kedua tentara Amerika ini makin putus asa, sehingga terpaksa untuk mengemis pada anak kecil. Dan tidak lama setelah itu, mereka disandra oleh warga lokal. Salah satu warga yang geram menebas paha dan kepala Duane dengan golok. Hal ini membuat Dieter mengamuk, sehingga para warga panik dan kabur. Dieter mencoba berbagai cara untuk dapat makan, mulai dari mengais bekas tentara sampai menangkap ular di sungai. Akhirnya bala bantuan pun tiba ketika Dieter di sungai. Dia sempat diinterogasi sebelum dipercaya. Dan sesampainya di pangkalan, dia langsung dibawa ke rumah sakit.
Tidak disangka-sangka, Dieter kedatangan teman-teman tentaranya yang membawa keranjang roda dengan kue ulang tahun. Namun ternyata mereka berusaha membawa Dieter kabur dari genggaman agen CIA yang bakal membawanya ke Guam. Dieter pun disembunyikan di keranjang tersebut dan kabur menggunakan helikopter. Dieter lebih terkejut lagi setelah tahu kalau dia sudah dinantikan oleh seluruh kru di pangkalan. Bahkan Admiral Willoughby sendiri yang menyambutnya pulang. Perayaan dilanjutkan dengan Dieter yang diarak oleh rekan-rekannya, dan film pun berakhir dengan bahagia. Oke guys, itu dia cerita dari film Rescue Down yang sangat miris sekaligus menginspirasi. Nah, kalau kalian paling suka momen yang mana? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan video-video dari channel Kita Ceritain berikutnya. Dadah!